Rianti kena karmanya dan harus digampar oleh sang suami Aditya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Dramanesia. Oke, balik lagi sama Mimin ya. Kita akan bahas karma yang menimpa Rianti. Jadi kecurigaan Rianti kepada Sandra tuh memang bener-bener gak terelakkan dan gak bisa luput dari pandangannya Rianti. Setelah mendapatkan foto tersebut dari Pak Yanto, bikin Rianti seakan-akan dan seolah-olah tuh langsung marah besar kepada si Pak Aditya ini teman-teman. Nah, kebetulan Pak Aditya itu dalam mood yang mungkin kurang baik dan baru menerima chat dari Sandra. Alhasil membuat Pak Aditya pun juga langsung aneh melihat kelakuan si Rianti yang sebegitu marahnya, yang sebegitu menuduhnya kalau ia berselingkuh sama Sandra. Bahkan saking keselnya sampai ditarik ke sana, ditampar ini dan lain sebagainya macamnya, yang membuat Rianti pun benar-benar kapok. Apalagi setelah sebelumnya fasilitas kartu kredit pun juga diambil dan digunting oleh Pak Aditya. Kali ini mobil dari Rianti pun yang juga diambil oleh Pak Aditya karena Rianti yang benar-benar sudah tega menyudutkan dirinya berselingkuh bersama dengan Sandra. Yap, memang Pak Aditya pun juga orangnya nggak sebaik-baik itu juga, tukang selingkuh juga teman-teman. Cuman bedanya di sini ya salah sasaran aja. Bahkan ketika Rianti pun juga menuduh sedemikian rupa, Yanto aja supir pribadi dari Pak Aditya pun juga sampai kena marah Pak Aditya teman-teman, karena sudah memberikan foto tersebut kepada Rianti. Karena Pak Aditya pun juga berkata yang tahu Sandra ketemuan sama Aditya di momen itu cumanlah supir, yaitu si Pak Yanto ini. Bahkan HP Pak Yanto pun juga sampai dibanting sampai rusak dan mengancam Yanto kalau sampai berani bocorkan rahasianya apapun itu, maka Yanto bakal lenyap dari muka bumi ini. Sontak saja hal ini pun juga bikin Pak Yanto pun juga benar-benar marah banget. Nah, gak lama kemudian pun juga sebetulnya Kenzo sempat masuk ke dalam ruangan yang mana di sana ada Rianti dan juga Pak Aditya yang baru aja beres berantem. Kenzo pun juga masuk mencoba untuk menanyakan apa yang terjadi. Tapi baik itu Aditya maupun juga Rianti hanya menjawab cuma berantem kecil aja. Tapi ya Kenzo tahu ini bukan berantem kecil karena ada gelas yang pecah teman-teman. Sehingga ya udah Kenzo pun yang kini telah beranjak dewasa, ya udah memutuskan untuk mencoba bersikap dewasa aja dan meminta kepada ibunya kalau ada apa-apa cerita aja. Wah, ini sih senang banget ya teman-teman, karena Pak Aditya benar-benar meneror Rianti banget di kesempatan kali ini, sehingga bikin Rianti pun juga sama sekali nggak bisa betah berada di rumah. Ini benar-benar pantas dan juga layak, apalagi melihat seorang Rianti yang terus-terusan seperti ini, seakan-akan apa ya, selalu benci kepada Mutia tuh kayak ini tuh adalah karma yang tepat ya untuk Rianti untuk bisa benar-benar digampar habis-habisan, dimarahin habis-habisan oleh sang suami yaitu Aditya. Ini seperti karma yang sangat pantas, karma yang sangat layak untuk didapatkan oleh Rianti. Walaupun kedepannya masih tetap hidup bareng, belum diceraikan dan belum diusir, tapi Aditya pun juga sampai bilang kepada Rianti kalau hidup Rianti nggak akan pernah tenang selama masih tinggal bersama dengan Pak Aditya. Bayangin aja teman-teman, bakal semimpi buruk apa Rianti setiap harusnya harus menghadapi sang suami seperti ini. Rasain buat Rianti, emang dasar ular berbisa, nenek sihir, nenek lampir yang nggak pernah bisa bertobat ya. Ketika Rianti membuat Mutiara tersiksa, di sisi lainnya, Rianti pun juga mendapatkan karma dari Pak Aditya. Meskipun Pak Aditya ini bukan dalam konteks membela Mutiara, tapi ketika Rianti merasa hebat di depan Mutiara, Rianti bukan siapa-siapa ketika berhadapan di depan dari sang suami Aditya. Rasain dan rasain. Ayo teman-teman, siapa di sini yang puas melihat Rianti yang kena karmanya? Coba kalau puas, boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.